hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita angkat roti perjamuan di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami punya Allah yang telah mengalahkan maut dan memberikan kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau kerjakan bagi kehidupan kami. Kami akan mengingatnya dan kami akan menjalani kehidupan kami dengan maksimal. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Halo Kampus Connection, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa. Kita sama-sama bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan-Nya untuk kita semua. Selama bulan ini kita akan melihat lebih jauh tentang siapa Yesus dan apa dampaknya bagi kehidupan setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kalau kami masih boleh datang beribadah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 minggu yang lalu, kita baru saja merayakan Paskah, yaitu ketika Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Mungkin kamu sudah sering dengar kata yang namanya kebangkitan, bangkit gitu. Apalagi pas lagi sekitar momen-momen Paskah ini, kata-kata ini sering banget kita dengar gitu. Tapi teman-teman, apa sih sebenarnya arti dari kebangkitan itu? Kebangkitan bukan sekedar bangkit dari kematian fisik, tetapi kebangkitan adalah saat sesuatu yang sudah mati, baik secara fisik, emosional, maupun secara rohani, dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Mari sama-sama kita membaca Alkitab kita. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Dituliskan seperti ini teman-teman. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Teman-teman, inilah inti dari Paskah. Bukan cuma Yesus yang bangkit, tetapi kita juga bisa mengalami kebangkitan dari dalam. Bayangin seperti ini. Kita punya laptop yang kita pakai setiap hari. Satu laptop yang kita pakai untuk nugas, satu laptop yang kita pakai untuk ngedit video, nonton YouTube, melakukan pekerjaan kita part-time, dan lain sebagainya. Satu kali, laptop itu tiba-tiba mati total.
nggak bisa nyala. Kamu tekan-tekan tombol power berkali-kali, nggak ada respon. Kamu cabut pasang chargernya, nggak ada respon. Kamu tekan kontrol Alt Del, refleks aja, kenapa nggak tahu setiap masalah pokoknya kontrol Alt Del, tetap nggak nyala. Kamu akhirnya pasrah dan bilang, ah udah fix, ini laptopnya udah mati nih. Tapi teman kamu bilang, coba bawa ke tempat servis yang itu. Mereka ahli. Gitu. Kalau kita di Bandung, bawa ke BEC. Dengan berharap bahwa laptop ini, ya entahlah bisa benar atau enggak. Kemudian kamu bawa laptop itu ke tempat servis, dan beberapa jam kemudian, laptop itu hidup lagi. Nyala, normal, semua datamu aman. Gitu. Dan kita bisa bengong liatnya, loh kok bisa nyala lagi? Tadi udah dicoba segala macam cara nggak nyala, serius nih. Ini gimana caranya? Kemudian teknisinya bilang, iya kondisinya memang mati tadi, tapi bukan berarti tidak bisa dipulihkan. Teman-teman, kadang yang kita anggap sudah tidak bisa diselamatkan itu, masih bisa dipulihkan oleh tangan yang tepat. Dan itulah persisnya yang Yesus lakukan. Yesus adalah sang ahli pemulih kehidupan. Yesus gak cuma datang untuk membenarkan kita secara moral, tetapi dia datang untuk membangkitkan hidup kita yang sudah mati dari dalam. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu yang dituliskan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Dia nggak bilang, aku bisa bantu kamu jadi lebih baik. Tapi dia bilang, aku bisa hidupkan kamu kembali. Kamu mungkin merasa semangatmu sudah mati. Kamu mungkin berpikir mimpimu sudah hancur. Kamu mungkin berkata dalam hati, aku udah terlalu jauh dari Tuhan. Atau kamu pernah melayani, kamu pernah aktif secara kerohanian, tapi sekarang kamu merasa kosong, dingin, dan mati rasa rasanya. Teman-teman dengar ini baik-baik. Tuhan kita tidak hanya menghidupkan yang lemah, Ia membangkitkan yang mati, dan tidak ada yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Hari ini kita akan membahas cerita tentang Lazarus di Yohanes pasal yang ke-11. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus ngomong itu saat temannya Lazarus baru saja meninggal. Teman-teman bisa bayangkan baru ada yang meninggal dan dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Kita tahu ujung ceritanya yaitu Lazarus dibangkitkan. Tetapi sebelum Lazarus dibangkitkan, kita bisa melihat ada 3 orang yang mati dari dalam. Bukan secara fisik, tetapi secara kerohanian dan secara emosi mereka. Yang pertama adalah Thomas, dia yang mati dengan keraguannya. Yang kedua Maria, dia yang mati dalam keputusasaannya. Dan kemudian Marta yang mati dalam penantiannya. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama tadi Thomas, dia yang mati dalam keraguannya. Dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-11, di ayat-ayat yang sebelumnya, lebih tepatnya di ayat yang ke-16, dituliskan seperti ini teman-teman. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Teman-teman, kalau kita bicara tentang Thomas, dikenal sebagai Didimus, tetapi di sepanjang sejarah gereja, dia lebih dikenal dengan Thomas si peragu. Dan jujur aja, mungkin kita nggak suka dengar gelar itu, dibilang si peragu, tetapi kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, bisa jadi kita semua pernah menjadi Thomas. Bisa jadi kita semua pernah sedang meragukan keberadaan Tuhan. Perhatikan respon Thomas ketika Yesus bilang mereka akan kembali ke Yudea. Tempat di mana orang-orang sebelumnya mencoba melempari Yesus dengan batu. Seperti yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-8. Yohanes 11 ayat yang ke-8. Nanti teman-teman bisa baca Alkitab teman-teman sendiri di rumah. Apa kata Thomas? Thomas bilang gini, ayo kita juga ikut biar kita sekalian mati bareng sama dia. Teman-teman, kalimat itu penuh dengan pesimisme, kalimat sarkas gitu. Thomas ini seolah berkata, ngapain sih kita ke sana? Kita semua bakal mati, gak ada gunanya. Dia punya iman, tapi iman itu sudah penuh oleh lubang keraguan yang ada. Kenapa kita bisa relate dengan keraguan dan tindakan Thomas ini? Karena kita pun kadang merasa seperti itu kan teman-teman. Kita mungkin percaya bahwa Tuhan sanggup. Tapi ada momen-momen di mana kita bertanya-tanya, kalau Tuhan benar-benar peduli, kenapa dia nggak menjawab doaku? Kenapa aku tetap gagal? Padahal aku udah berusaha dan berdoa. Apa benar Tuhan itu nyata? Atau ini semua cuman warisan dari orang tua kita aja ya? Teman-teman bayangkan kalau kamu habis belajar semalaman untuk satu ujian yang besar. Kamu nggak nyontek, kamu berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum masuk ruang ujian, kamu belajar, tapi begitu nilai keluar C,
Atau lebih parahnya mungkin D gitu. Dan kamu mikir, Tuhan, serius nih. Tuhan, aku udah berdoa loh Tuhan. Tuhan, aku berusaha maksimal, tapi tetap gagal. Serius nih Tuhan, apa gunanya aku percaya kalau hasilnya tetap kayak gini? Atau mungkin juga kamu ikut pelayanan, kamu aktif di kegiatan PMK kampus, kamu rohani, bantu kelompok kecil, tapi kamu masih merasa kosong di dalam. Kamu lihat teman-temanmu yang hidupnya jauh dari Tuhan malah kelihatan lebih bahagia, kok lebih sukses, kok lebih berhasil. Dan kita mulai ragu seperti Thomas. Kabar baiknya teman-teman, Yesus tidak jauh dari orang yang ragu. Tapi dengar ini baik-baik, Yesus tidak menjauh dari Thomas. Dia tidak mengabaikannya. Sebaliknya Yesus menyediakan diri untuk secara pribadi menjawab keraguan Thomas. Bahkan di kemudian hari, dicatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 27, Yesus secara langsung bilang, taruh jarimu di sini dan jangan kamu nggak percaya lagi. Ketika Thomas bilang dia mau mencucukkan jarinya ke dalam tangannya yang berlubang. Teman-teman, Yesus nggak takut sama keraguanmu. Dia nggak tersinggung oleh pertanyaanmu, tetapi dia justru datang untuk menjawabnya dengan kasih dan pengenalan pribadi. Keraguan bukan menjadi akhir dari iman, tetapi bisa menjadi awal dari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Tuhan nggak minta kamu untuk pura-pura kuat. Tuhan nggak cari mahasiswa yang sempurna. Tuhan cari kamu yang jujur, yang mau datang. Meski dengan pertanyaan dan berkata, Tuhan, tolonglah aku percaya. Tuhan, tolonglah ketidakpercayaanku ini. Itu Thomas, seorang yang mati dalam keraguannya. Selanjutnya yang kedua, tadi kita melihat Maria mati dalam keputusasaannya. Yohanes pasal 11 ayat 20 menuliskan seperti ini teman-teman. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun, Maria tinggal di rumah. Ada dua respon yang berbeda di sini. Marta langsung bangkit dan menyambut Yesus, tapi Maria diam. Tetap di rumah, tetap tinggal di rumah, tidak bergerak. Kita mungkin bertanya, kenapa Maria nggak datang ya menyambut Yesus? Bukankah Maria adalah murid yang begitu dekat dengannya? Jawabannya bisa diringkas dalam satu kata, teman-teman. Kecewa. Maria tidak kehilangan iman, tapi ia kehilangan harapan. Harapannya sudah terkubur bersama tubuh saudaranya Lazarus. Bayangkan ini, orang yang kamu kasihi, saudaramu, keluargamu, atau orang terdekat, mengalami sakit parah. Kamu tahu ada satu orang yang bisa menyembuhkannya, yaitu Yesus. Kamu kirim kabar, kamu percaya bahwa dia akan datang. Tapi hari-hari berlalu, dan Yesus tidak datang, dan kemudian Lazarus pun meninggal. Saat akhirnya Yesus datang, sudah 4 hari berlalu. Sudah terlambat dan Maria memilih untuk tidak pergi. Kenapa? Karena kadang lebih mudah diam daripada kita berharap lagi dan kembali kecewa. Mungkin kamu ada di dalam posisi Maria sekarang. Kamu pernah percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan hubungan keluargamu. Tapi keadaan makin parah. Kamu pernah percaya bahwa Tuhan akan menyediakan biaya kuliah. Tapi sekarang kamu harus cuti kuliah karena nggak mampu untuk membayar. Kamu pernah percaya Tuhan akan bukakan jalan, tapi kok semua pintu tertutup? Kamu berdoa biar teman kamu bertobat, atau dosenmu berubah, atau hatimu sembuh, tapi semuanya tetap sama. Dan kemudian kamu sampai di satu titik di mana kamu berpikir, untuk apa berharap lagi? Saya sudah capek. Itulah Maria, duduk diam, mati dari dalam. Semua karena kecewa dan rasa keputusasaannya terhadap kondisi yang sedang dialaminya. Tapi kabar baiknya, Yesus datang juga untuk Maria. Yesus tidak menegur Maria karena nggak datang. Kenapa kamu nggak menyambut aku? Yesus nggak bilang seperti itu. Sebaliknya, Yesus manggil Maria, mendekati Maria, dan dia menangis bersama dengan Maria. Dan kemudian dia melakukan mujizat di depan matanya. Yesus tidak hanya datang untuk orang yang kuat. Ia datang juga untuk orang yang lemah. Untuk yang tidak bisa berdiri sendiri. Untuk Maria, untuk kamu, untuk setiap pengharapan yang mati dalam keputusasaan, dia datang dan membangkitkannya kembali. Orang yang ketiga teman-teman, Marta, dia yang mati dalam penantiannya. Thomas tadi mati dalam keraguannya, Maria dalam keputusasaannya, dan Marta, orang yang mati dalam penantiannya. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-21 menuliskan seperti ini. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan,
sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yang menarik nih teman-teman, habis ayat 21 ini, Yesus jawab di ayat yang ke-23, dibilang gini, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Terus dijawab lagi sama Marta di ayat yang ke-24-nya. Iya, aku tahu. Dia akan bangkit nanti kan pada waktu orang-orang bangkit di akhir zaman. Teman-teman, Marta ini adalah tipe yang beriman tapi juga realis gitu. Dia percaya Tuhan bisa tapi hanya kalau waktunya pas gitu. Dan ketika Yesus akhirnya datang, Marta ini berkata, Tuhan kalau aja engkau datang lebih cepat. Kalau aja engkau ada di sini, Lazarus nggak akan mati. Dengan kata lain, Marta lagi bilang sama Tuhan, Tuhan engkau terlambat. Ada rasa frustasi yang tertahan di dalam kalimat yang disampaikan Marta ini. Gitu. Kalau aja engkau ada di sini. Karena menurut logika manusia, mujizat hanya bisa terjadi kalau Yesus datang tepat waktu. Tapi Yesus tidak datang waktu Lazarus masih sakit. Yesus tidak datang waktu Lazarus baru meninggal. Yesus bahkan tidak datang di hari kedua atau ketiga. Dia datang di hari keempat. Ketika tubuh Lazarus sudah mulai membusuk. Menurut kepercayaan saat itu, di hari keempat, roh sudah benar-benar pergi dari tubuh. Artinya benar-benar mati. Sudah nggak ada harapan lagi. Orang Yahudi zaman itu percaya bahwa roh itu masih mengambang selama 3 hari. Tetapi hari keempat, udah lewat. Udah end. Udah nggak mungkin. Gitu. Kamu mungkin pernah merasa seperti Marta. Kamu sudah berdoa bertahun-tahun untuk dipulihkan dari kecanduan tertentu, tapi rasanya nggak kunjung berubah. Kamu menanti-nantikan Tuhan mengirim pasangan hidup yang sepadan. Tapi sampai sekarang masih sendirian nih Tuhan. Dan kamu mulai mempertanyakan, apa saya yang terlalu pilih-pilih ya? Atau Tuhan memang lupa sama pasangan hidup saya? Keskip kayaknya. Kamu sudah menunggu Tuhan menjawab doamu tentang masa depan. Kerja di mana? Kuliah mau lanjut apa? Tinggal di kota mana? Tapi jawabannya belum juga datang. Tuhan, terlalu lama Tuhan. Udah basi ini mah, kesempatanku udah keburu lewat Tuhan. Guys, penundaan dari Tuhan bukan penolakan dari Tuhan. Yesus memang menunda, tapi bukan karena dia nggak peduli. Dia menunda karena dia punya rencana yang lebih besar daripada yang Marta bisa lihat. Yesus tidak hanya datang untuk menyembuhkan Lazarus, tapi ia datang untuk membangkitkannya. Dan melalui itu, kemuliaan Allah dinyatakan. Kadang Tuhan tidak menjawab doamu di waktu yang kamu mau karena dia ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu minta. Marta minta kesembuhan, Tuhan berikan kebangkitan. Kamu merasa waktumu sudah habis, harapanmu pupus, atau Tuhan sudah terlalu lama diam dalam kehidupanmu. Teman-teman, sekarang pun Yesus masih bisa menyembuhkan. Sekarang pun Yesus masih memulihkan. Dan sekarang pun Yesus juga bisa membangkitkan semangatmu. Itulah yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 11 ayat ke-25 tadi. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dan teman-teman, tidak lama kemudian setelah ayat itu, Yohanes pasal 11 ayat 43 mencatat, ia berdiri di depan kubur. Di depan kuburnya Lazarus dan kemudian Yesus teriak dengan suara keras, Lazarus keluar. Dan Lazarus pun hidup kembali. Sekali lagi, Lazarus pun hidup kembali. Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan dia keluar dari sana dengan kondisi masih terikat kain kafan. Lalu Yesus bilang, buka kain kafannya dan biarkan dia pergi. Itu bukan hanya kebangkitan fisik teman-teman. Itu simbol bahwa Yesus membebaskan kita dari segala yang mengikat kita. Dosa, rasa bersalah, trauma, bahkan ekspektasi orang lain dalam hidupmu. Mungkin kamu hidup dalam bayang-bayang kegagalan masa lalu. Kamu ngerasa dibatasi oleh luka batin yang pernah kamu alami, perasaan gak layak, atau tekanan dari keluarga dan lingkungan yang ada. Tapi Yesus berkata, lepaskan dia dan biarkan dia hidup bebas. Itu juga yang Yesus katakan dalam kehidupanmu. Yesus pernah bertanya kepada Marta waktu dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Ayat yang ke-25 dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Ayat yang ke-26, dia bertanya sama Marta, percayakah engkau akan hal ini? Teman-teman, itu juga pertanyaan yang Yesus tanyakan buat setiap kita hari ini. Percayakah kamu akan hal ini? Apakah kamu percaya? Mungkin kamu seperti Thomas, kita punya keraguan.
Mungkin seperti Maria, kita kehilangan pengharapan. Mungkin seperti Marta, kita merasa Tuhan, terlambat Tuhan. Tapi hari ini Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan Dia memanggil kamu keluar dari kuburmu, dari kubur dosa, dari kekecewaan, dari keraguan. Dia panggil kamu menuju kehidupan yang baru. Kita baru saja merayakan Paskah, dan kemudian kita juga baru saja mengambil perjamuan kudus untuk mengingatnya. Kasih-Nya tersedia bagi kita. Kasih-Nya selalu ada buat kamu dan saya. Dialah jalan kebenaran, Dialah kebangkitan dan hidup. Pertanyaannya bagi kita, apakah kamu percaya? Teman-teman, kalau kamu hari ini mau percaya kepada Yesus secara pribadi dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bukan cuma sebagai informasi, tetapi kamu mau untuk punya relasi pribadi dengan Tuhan. Hari ini, kamu bisa menjawab panggilannya tersebut. Saya mengajak setiap teman-teman yang mau menjawab panggilannya hari ini, mari teman-teman taruh tanganmu di dada dan mari berdoa bersama dengan saya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku tahu aku manusia berdosa. Ampuni aku dan dosa-dosaku ya Tuhan. Hari ini aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Bertahta dan berkuasa dalam hidupku. Aku menyerahkan hidupku hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Amin. Kalau kamu baru saja berdoa dengan sungguh-sungguh, selamat. Kamu telah mengambil langkah paling penting dalam hidupmu. Kebangkitan bukan cuma sejarah, teman-teman. Kebangkitan bukan cuma 2000 tahun yang lalu aja. Itu adalah realita yang bisa kamu alami sekarang juga. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan hari ini, hidupmu yang baru dimulai. Mari sama-sama kita berdoa mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau selalu ada untuk kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Engkau berkata bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengatasi segala keraguan yang ada di dalam diri kami. Tuhan, kami tahu kami manusia biasa, kami masih bisa punya keraguan, tapi Tuhan ajarkan kami untuk menaruh keraguan kami ini di kaki-Mu, dan ajar kami untuk memandang hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk percaya kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau jauh terlebih besar dari keraguan kami tersebut. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan kami juga percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah terlambat bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur Engkau membebaskan kehidupan kami dan Engkau bersedia menuntun kehidupan kami selangkah demi selangkah berjalan di dalam kehendak-Mu menuju satu tujuan besar yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang memberkati keuangan-Mu, apapun yang Kau lakukan, biar Tuhan yang menjadikannya berhasil. Tuhan mencukupkan semua yang Kau perlukan. Tuhan yang memberkati keluarga-Mu, ada pemulihan di tengah-tengah keluarga-Mu. Kasih dan damai sejahtera daripada Allah dicurahkan di tengah keluarga-Mu. Tuhan yang melimpahkan Kau juga dengan kesehatan. Tuhan yang menjaga kehidupan-Mu. Terimalah penyertaan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah yang ada senantiasa untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Teman-teman, Dialah kebangkitan dan hidup bagi barang siapa yang percaya. Tangan Tuhan selalu bekerja dan tidak pernah ada kata terlambat dalam pekerjaannya bagi kehidupan kita. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap melayani teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.